Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Megita Dwi Pamungkas, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Ibu Nina Agustianingrum, Magister Pendidikan. Selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi. Kami di sini kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi rotasi. Anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama ada Mbak Nurul Sangadatul Husna dengan NPM akhir 6036, kemudian ada Mbak Anggi Rismawati dengan NPM akhir 6045, dan saya sendiri Alma Ida Septi Temala dengan NPM akhir 6101, dan Mbak Rizky Fadilah dengan NPM akhir 6117. Untuk teorema yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Husna. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan teorema 5.4, di mana bunyi teoremanya yaitu jika garis S dan T berpotongan di titik A dan sudut dari S ke T ini adalah setengah pi, maka rotasi dari pusat O dengan besaran sudut P yaitu sama dengan percerminan terhadap sumbu T dikomposisikan dengan percerminan terhadap sumbu S. Lalu untuk contoh soalnya, yaitu di sini diketahui dua garis, yaitu ada garis S dan T, dan juga ada titik A. Seperti Pak. Dan juga ada titik A di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk contoh soalnya, yaitu di sini diketahui dua garis S dan T, dan juga titik A seperti pada gambar berikut. Di mana ini adalah garis S dan ini garis T, lalu di sini adalah titik A-nya. Lalu kita diminta untuk melukiskan P aksen, di mana P aksen ini hasil dari komposisi pencerminan dari garis S dan juga garis T. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita perlu merefleksikan titik A dengan garis T, kemudian dilanjutkan dengan garis S, sehingga menghasilkan ini pertama kita titik A ini kita refleksikan terhadap garis T, hasilnya ini di sini pada garis S, lalu kita refleksikan lagi terhadap sumbu S, maka hasilnya tetap di sini. Jadi untuk hasil dari P aksennya adalah seperti berikut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk teorema yang selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu teorema 5.7. Dari teorema 5.7 ini berbunyi, rotasi DO sebesar V terhadap P, yaitu X cos V dikurangi Y sin V, Y sin V ditambah Y cos V. Atau dapat kita tuliskan dengan matriks, yaitu X1Y1 sama dengan cos V min sin V, sin V, cos V dikali dengan XY. Untuk titik P, X, Y adalah elemen V dan O di titik 0,0. Next. Untuk contoh soal dari teorema 5.7 yaitu diberikan rotasi di titik O sebesar 45 derajat dan titik P berada di titik 2,5. Tentukan koordinat P aksen, di mana P aksen yaitu rotasi di O sebesar 45 derajat terhadap P. Penyelesaiannya yaitu dari soal tersebut kita ketahui bahwa V yaitu 45 derajat. Maka kita cari sin dari 45 derajat yaitu setengah akar 2. Dan cos dari 45 derajat yaitu setengah akar 2 juga. Sehingga kita peroleh P aksen atau rotasi di O sebesar 45 derajat di titik 2,1 yaitu 2 dikali setengah akar 2 dikurangin 1 dikali setengah akar 2
Kemudian 2 dikali setengah akar 2 ditambah 1 dikali setengah akar 2. Maka diperoleh titik pi aksen yaitu negatif 3 per 2 akar 2, 3 per 2 akar 2. Next. Untuk soal selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Iis. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Alma. Selanjutnya di sini ada teorema 5.8. Di mana teorema ini berbunyi untuk setiap P, X, Y, dan A, itu A, B, elemen V, maka P aksennya adalah si terhadap titik pusat A sejauh P pada P itu sama dengan X min A cos B min Y min B sin P plus A, X min A sin P plus Y min B cos B plus B. Atau kita juga dapat menuliskannya menjadi rotasi terhadap titik pusat A sejauh P pada P itu X aksen, Y aksen. Yang mana sama dengan cos P min sin P, sin P, cos P. Dikali dengan X min A, Y min B, lalu ditambah dengan A, B. Kalau yang tadi kalau yang tadi itu kan titik pusatnya di 0,0. Nah, kalau ini titik pusatnya di A, B. Kita masuk ke contoh soal dari teorema 5.8. Di sini jika diberikan titik A 2,2 dan B min 1,2, maka koordinat D sehingga D itu rotasi terhadap titik B sebesar 60 derajat pada A adalah, di sini kita lakukan penyelesaian. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwasanya koordinat dari D itu kan rotasi terhadap titik B sebesar 60 derajat pada A. Nah, kita masukkan ke dalam rumus rotasi yang ada pada teorema 5.8 tadi. Sehingga di sini kita mendapatkan cos 60 derajat, min sin 60 derajat, sin 60 derajat, cos 60 derajat, dan dikali, nah X-nya itu kita masukkan di titik pusatnya itu 2,2, maka di sini X-nya jadi 2, plus A-nya itu min 1, di sini jadi plus 1, lalu Y min B-nya kita masukkan nilai Y-nya itu 2, lalu kita kurangkan dengan B, yaitu 2. Di sini menjadi 2 min 2. Lalu kita tambahkan A, B-nya, di sini menjadi min 1,2. Lalu selanjutnya kita cari nilai dari cos 60 derajat, yaitu setengah. Nilai dari min sin 60 derajat itu min setengah akar 3. Dan nilai dari sin 60 derajat itu setengah akar 3. Dan juga nilai dari cos 60 derajat itu setengah. Lalu kita kalikan di sini menjadi 3,0. Tadi kan 2 plus 1 itu kan 3, dan 2 dikurangi 2 itu 0. Nah, lalu kita tambahkan dengan AB-nya tadi, yaitu min 2,2. Min 1,2. Nah, maka koordinat D di sini dihasilkan yaitu setengah, 3 per 2 akar 3 plus 2. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk teorema selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anggi. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya di sini ada teorema 5.9 yang berbunyi, apabila rotasi dengan titik pusat A dan sudut B diberikan, maka inverse dari rotasi tersebut itu akan sama dengan rotasi A dengan sudut negatif. Next.
Next, Mbak. Baik, di sini ada contoh soalnya. Soalnya yaitu kita diketahui di sini ada dua garis S dan T, dan di sini juga ada sembarang titik, yaitu kita namai titik P dan titik I. Lukislah P double aksen, di mana sama dengan pencerminan T dikomposisikan dengan pencerminan S terhadap titik P. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini nanti akan ditemukan hasil pencerminan T, komposisi pencerminan S akan sama dengan rotasi dengan titik pusat A dan sudut B jika sudut dari T ke S itu sama dengan negatif setengah pi. Nah, pertama-tama kita di sini pada titik P kita rotasikan terlebih dahulu terhadap garis S, maka akan menghasilkan P aksen yaitu di atas. Selanjutnya dari P aksen ini akan kita cerminkan kembali terhadap garis T yang mana akan menghasilkan P double aksen. Nah, di sini kan tadi syaratnya itu titik sudut dari T ke S itu harus negatif setengah pi. Maka dari itu dapat kita ketahui bahwa arahnya itu searah dengan jarum jam karena di sini sudutnya itu sudut TKS itu negatif, maka arahnya sesuai jarum jam. Maka dihasilkanlah gambar sebagai berikut. Cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Ini ada daftar pustaka dari materi yang kita tadi paparkan. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.